Sejarawan Yaman Al-Barihi di abad 9 Hijriah tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 7 Oktober 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Salah seorang sejarawan Yaman yang mereportase para cendekiawan dan ulama Yaman adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Barihi. Ia menulis sebuah kitab Tabaqat dalam kurung kumpulan atau tingkatan para cendekiawan dan ulama Yaman dengan judul Tabaqat Sulaha Al-Yaman dalam kurung tingkatan atau kumpulan orang-orang solih di Yaman. Ia menyelesaikan kitab tersebut tahun 867 Hijriah. Dalam kurung lihat Hadiyat Al-Arifin Juz 1 halaman 639. Al-Barihi tinggal di Zabid, tidak jauh dari Janat, kota tempat tinggal Bahauddin Al-Janadi, dalam kurung wafat 732 Hijriah, penulis kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kitab ini bisa kita jadikan sebagai neraca apakah Ba'alwi sudah dikenal oleh sejarawan Yaman pada masa itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau belum. Sebagaimana kita tahu, di sekitar tahun ditulisnya kitab itu, 867 Hijriah, antara mundur 50 tahun dan maju di angka yang sama adalah masa-masa di mana nasab Ba'alwi sedang dikonstruksi. Material-material bangunannya baru dibelanjakan dan dikumpulkan dari As-Suluk. Tuhfatul Zaman dalam kurung 855 Hijriah masih menyebut Ba'alwi sebagai sepupu keluarga Al-Ahdal. Dari sana nasab Ba'alwi masih sebagai Ubaid bin Isa bin Alwi, belum menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Abu Marwan yang disebut As-Suluk sebagai bagian keluarga Abu Alwi dioperasi amputasi oleh Tuhfatul Zaman agar tidak menjadi bagian keluarga Abu Alwi dan ditukar perannya menjadi guru fakih muqaddam. Ketika itu pula Ali As-Sakron telah menyuguh kaso Ali bin Ba'alwi yang ditulis As-Suluk sebagai ulama yang selalu mengulangi salam kepada Nabi dalam salatnya agar muat dimasukkan ke dalam lubang sejarah Ali Holikosam. Keberhasilan Ali As-Sakron yang begitu presisi menyuguh dan memasukkan Ali bin Ba'alwi ke dalam lubang sejarah Ali Holikosam kemudian dibredel tanpa perasaan oleh buku Keabsahan Nasab Ba'alwi tahun 2024 yang diterbitkan Robito Alawiyah. Dalam buku itu disebut bahwa Ali bin Ba'alwi itu bukanlah Ali Holikosam, sebagaimana hipotesa Ali As-Sakron, tetapi ia adalah Ali bin Alwi bin Fakih Muqaddam. Dalam kurung, lihat buku Keabsahan Nasab Ba'alwi halaman 38 sampai 37, atau ini terbalik ya, 37 atau sampai 38. Atau 38 atau 39, silakan dicek di buku Keabsahan Nasab Ba'alwi. Pemberedelan itu dilakukan terkait analisa penulis bahwa jika Ali bin Ba'alwi itu adalah Ali Holikosam, maka sesuai dengan yang disebut As-Suluk, ia harus mempunyai anak paman dalam kurung sepupu bernama Ali juga. Sedangkan Ali Holikosam tidak mempunyai paman, sesuai yang disebut kitab nasab milik internal Ba'alwi sendiri. Kakek dari Ali Holikosam, yaitu Muhammad, hanya mempunyai satu anak, yaitu Alwi, dalam kurung ayah dari Ali Holikosam. Lihat Al-Burqah halaman 70. Bagaimana orang yang tidak mempunyai paman bisa mempunyai sepupu, dalam kurung anak paman? Dari situ sangat jelas bahwa Ali bin Alwi yang terdapat di As-Suluk itu bukan Ali Holikosam. Keberuntungan masih berpihak pada Ali As-Sakron, sehingga ia tidak bertubi-tubi di bredel keturunannya. Hal demikian karena akibat suatu hal yang entah apa itu, nama lain yang terdapat dalam As-Suluk tidak ia sugu sebagaimana Ali bin Ba'alwi. Jika ia juga coba menyugu nama lainnya, maka akan dibredel kembali di tahun 2024 oleh tim Robito Alawiyah. Di tahun-tahun itu juga, kitab Tabaqatul Hawas 893 Hijriah menyebut keluarga Al-Ahdal dan Ba'alwi disebut keturunan Sayyidina Husain. Rupanya, tulisan Tabaqatul Hawas itu membuka celah bahwa keduanya adalah sama-sama keturunan Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham seperti dalam Tuhfatul Zaman. Akhirnya, kitab Tabaqatul Hawas versi cetak dipolesi aksesoris bahwa antara Ba'alwi dan Al-Ahdal bertemu di satu kakek bernama Ja'far Shadiq. Dari perbedaan versi cetak dan versi manuskrip itu, kita bisa jelaskan bahwa dalam versi manuskrip antara Ba'alwi dan Al-Ahdal hanya disebutkan sama-sama keturunan Husain. Sedangkan dalam versi cetak yang diterbitkan oleh Ad-Dar Al-Yamaniyah tahun 1986 Masehi ditambahi keterangan bahwa keduanya bertemu di kakek bersama, yaitu Ja'far Shadiq. Penambahan atau interpolasi bahwa keduanya bertemu di kakek bersama Ja'far ini adalah upaya mensinkronkan jalur silsilah Ba'alwi yang berubah dari Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq kepada Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Karena jika tidak ada penambahan itu, maka perubahan jalur silsilah itu terlihat lucu, di mana dua saudara sepupu dalam kurung satu kakek, kemudian silsilahnya berbeda.
Dengan penambahan itu, maka dikesankan bahwa kalimat Ibnu al-Am dalam kurung sepupu itu maksudnya bukan sepupu dekat dalam kurung satu kakek, tetapi sepupu jauh. Lalu siapa yang menambahi manuskrip itu? Silahkan tanyakan kepada Celengan Semar. Di tengah-tengah masifnya usaha konstruksi nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu, seorang sejarawan Yaman, Al-Barihi dalam kurung 897 Hijriah, dapat menggambarkan kepada kita bagaimana keluarga Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf dikenal di abad ke-9 di tengah-tengah masyarakat Yaman. Dalam kitabnya Tabaqat Sulaha Al-Yaman, ia mereportase dua tokoh Ba'alwi, yaitu Ali bin Alwi dan Umar bin Abdurrahman. Bagaimana Al-Barihi memperkenalkan kepada kita tentang kedua tokoh dari keluarga Ba'alwi tersebut? Apakah ia menyebutnya sebagai keturunan Nabi atau tidak? Mari kita tengok bersama-sama. Reportase pertama Al-Barihi adalah tentang Ali bin Alwi sebagai berikut. Sebagian dari mereka yang wafat di Khoban adalah Asy-Syaikh Samsuddin Ali bin Alwi Aba Alwi. Ia adalah dari kaum Sufi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan, ahli ibadah, menjaga faidah-faidah dan kalung-kalung emas dalam kurung masalah-masalah berharga yang melapangkan dada dan membuat bahagia. Ia datang dari kotanya ke kota Aden. Kemudian terjadi sesuatu sehingga ia wafat di sana tahun 863. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat. Amin. Tabaqat Sulaha Al-Yaman halaman 175. Perhatikan apa yang diperkenalkan Al-Barihi kepada kita tentang tokoh Ba'alwi ini. Min qaumin sufiyat, berasal dari kaum sufi. Ia tidak diperkenalkan sebagai seorang sadat atau asyraf, tetapi hanya sebagai kaum sufi. Itu bisa bermakna ia termasuk dari golongan kaum sufi, atau ia berasal dari keluarga sufi, bukan keluarga Nabi. Reportase kedua Al-Barihi tentang tokoh Ba'alwi adalah tentang sosok Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Ba'alwi. Ia mengatakan, dan dari orang-orang yang wafat di kota Taiz, dari orang-orang yang datang ke sana adalah Al-Faqih Al-Ajal Al-Fadil Taqiyuddin Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Aba Alwi. Ia laki-laki yang memiliki keunggulan. Ia menguasai ilmu-ilmu fikih dan nahwu. Ia nyantri di Al-Faqih Al-Alim Afifuddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Mahromah yang akan dijelaskan nanti dari ahli Aden. Ia membaca hadis kepadanya dan memujinya dengan akhlak yang baik dan baiknya pemahaman dan kecerdasan. Ia masyhur dengan keramat dan memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia dan ketinggian martabat di sisi para Amirul Mukminin dari Bani Tahir. Ia wafat di bulan Ramadan yang diagungkan tahun 889 Hijriah dan dimakamkan di Al-Jinat halaman 262. Sekali lagi, tokoh Ba'alwi ini tidak diperkenalkan sebagai sadat atau asyraf. Ia hanya diperkenalkan sebagai Al-Hadrami dalam kurung orang Hadramaut. Jika Ba'alwi berkilah, tidak disebutkan sebagai sadat, itu bukan berarti ia bukan sadat. Betul, tetapi seorang penulis memiliki gaya penulisan yang dapat kita analisa dari struktur teks yang biasa ia sampaikan dalam sebuah pembahasan. Apakah Al-Barihi ketika menulis tokoh yang diketahuinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ia menyebutkan ketersambungan nasab kepada Nabi atau tidak? Setelah penulis menganalisa, ketika ia menyajikan pembahasan tentang tokoh yang memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan sebutkan ketersambungan nasabnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya? Mari kita ambil beberapa sampel. Ketika menyebut Syarif Ali bin Mahmud seorang keturunan Sultanul Aulia bil ijma' min ghairi khilaf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Barihi mengatakan, sebagian dari mereka adalah Asy-Syarif, Al-Hasib, An-Nasib, At-Tahir, Al-Arumah, At-Tayyib, Al-Hu'ulah, Wal-Umumah. Dalam kurung, seorang syarif yang berkedudukan tinggi, seorang yang bernasab bagus dan suci, yang aroma harumnya mewangi baik dari jalur ibu maupun ayah. Samsuddin Ali bin Syarif Ruknuddin Mahmud, yang nasabnya bersambung kepada Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani, yang nasabnya terisbat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ia datang ke Yaman tahun 792 Hijriah, halaman 339. Perhatikan, ketika Al-Barihi mengetahui bahwa tokoh yang ditulisnya adalah keturunan Nabi, maka ia sebutkan ketersambungan nasab itu kepada Nabi dengan setinggi-tingginya penyebutan. Seperti ketika ia menyebut seorang keturunan Syekh Abdul Qadir seperti di atas. Tetapi ketika menyebut tokoh Ba'alwi, ia tidak menyebut sebagai keturunan Nabi. Kenapa? Karena memang Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Itu kan baru satu sampel. Masih ada tidak sampel yang lain? Baik, mari kita lihat kembali ketika Al-Barihi mereportase keturunan Nabi dari marga Al-Hadi Al-Hasani.
Adapun ahli Syan'a, maka yang pertama adalah As-Sayyid Asy-Syarif, ulama dan tokoh terkemuka Al-Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtado Al-Hadawi Al-Hasani, halaman 18. Lihat penyebutannya lengkap. As-Sayyid Asy-Syarif Al-Hasani. Seharusnya jika tokoh Ba'alwi itu ia kenal sebagai keturunan Nabi, maka ia akan sebut As-Sayyid Asy-Syarif Al-Husaini. Tapi tidak. Kenapa? Karena Ba'alwi ketika itu, dalam kurung di abad ke-9 Hijriah, tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Kan baru 2 sampel. Ada lagi tidak sampel yang lain? Ada. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Barihi untuk seorang tokoh dari marga Al-Fasi Al-Hasani. Dan sebagian dari mereka adalah Al-Qadi Al-Alama Ar-Rahal Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Malik Al-Fasi, yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Ia seorang imam dalam hadis, ahli tahqiq, yang menguasai semua ilmu yang diijma keagungannya. Halaman 349. Perhatikan, ia menyebutkan bahwa Muhammad bin Ahmad ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Kan baru 3. Apakah ada sampel lain? Penulis sudah capek, cari sendiri aja. Yang jelas, bukan hanya Al-Barihi, ulama abad 9 yang tidak menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Al-Makrizi juga sama. Ia dalam kitabnya At-Turfah Al-Gharibah menyebut Ba'alwi hanya sebagai Arab Hadramaut, bukan keturunan Nabi. Walaupun ternyata hari ini kita tahu dari hasil tes DNA bahwa kalimat Al-Makrizi itu salah. Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf ternyata bukan dari Arab Hadramaut. Tes DNA-nya menunjukkan mereka pendatang dari India atau Kaukasus atau Iran atau Turki, bukan asli dari Yaman yang penuh barokah. Karena haplogrup orang asli Yaman itu rata-rata satu haplo dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu J, Jakarta. Sedangkan Ba'alwi itu haplogrupnya G, Gadel. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.